Empat Lawang merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, dengan pusat kota yang bertempat di tebing tinggi sebagai pusat pemerintahan. Kabupaten Empat Lawang berdiri pada 20 April 2007 dengan luas wilayah 2.256,44 km persegi. Kabupaten Empat Lawang memiliki 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo Induk, Pendopo Barat, Sikap Dalam, Ulu Musi, Pasema Air Keruh, Palang Padang, Tebing Tinggi, dan Saling. Empat Lawang dianugerahi banyak keindahan alam dan keunikan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah ini. Antara lain bukit barisan, air terjun, persawahan, kopi, hingga budaya tari, dikir, dan bela diri kuntau asli Empat Lawang. Namun, di balik keindahan alam dan ramah tamah budaya yang disuguhkan, terdapat sedikit sisi keresahan yang ingin disampaikan. Hakikat jalan memudahkan masyarakat melakukan mobilisasi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam segala lingkup kegiatan aktivitas, sehingga suatu hal yang sangat diperlukan tetapi seringkali dihiraukan. Jalan berlubang, terbis, terjal, terputus, rusak, dan segala sekelumit kisah akses jalan yang menjadi salah satu titik keresahan masyarakat. Kecamatan Pendopo Barat, Desa Linggeh contohnya. Akses jalan yang kondisinya semakin buruk, jalan berlubang dengan bebatuan besar mengisi ruas jalan, hampir menerpiskan separuh jalan yang bersinggungan langsung dengan sungai lepas, begitu berbahaya. Masuk lagi ke Kecamatan Pasema Air Keruh, suara keresahan itu, suara tersembunyi itu justru kian bias terdengar. Belum lagi di Kecamatan Muara Pinang, salah satu kecamatan yang merupakan pintu masuk dari arah kota Pagaralan menuju Kabupaten Empat Lawang, tepatnya di desa antara Sapa Panjang dan Talang Tinggi, Jalan Ayek Pinang yang seringkali dilalui khususnya masyarakat Muara Pinang. Termasuk di kecamatan tetangga, di Kecamatan Lintang Kanan tepatnya, di Sawangan Desa Babatan, yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan dengan jalan berlubang besar. Ukuran jalan pun tak memungkinkan 2 buah truk besar berpapasan. Tak jarang pengguna jalan begitu hati-hati membawa kendaraan. Belum lagi ketika hujan, jalan berlubang akan tergenang air, di mana hal itu sangat beresiko rawan kecelakaan jika kurang berhati-hati dalam melintas. Menyusuri Kecamatan Pendopo, dalam suara tersembunyi yang sama, jalan tebingan rusak menampilkan sisi berjurang dengan sungai Lintang mengalir di bawahnya. Jelas begitu berbahaya. Kelokan tajam dengan jalan berlubang, perpaduan yang cukup pilu di jalan desa Gunung Meraksa Lama, sebuah pemandangan kecil yang cukup memprihatinkan. Kemudian di salah satu akses penting, yaitu Jalan Poros, yang menghubungkan antara Kecamatan Pendopo menuju ke pusat pemerintahan, yaitu Tebing Tinggi. Kondisi jalan tidak beda dengan kecamatan lainnya. Beberapa jalan patah, mengakibatkan ketika hujan turun tidak banyak kendaraan roda 4 tersangkut dan menyebabkan kemacetan di tengah hutan. Dan jelas mengakibatkan terhambatnya pengguna. Lagi-lagi, tebing curam tetap menjadi pemandangan sisi kanan kiri di sepanjang jalan. Diperbaiki cuman udah lama, paling-paling 2 bulan lah gua lapok lo ngulang lagi. Aku mandi di sini rusak, menyebelah situ dan banjir, udah jebol bendungan semua tadi.
maka kami aman di sini, makanya ada ikut longsor. Mana gacang dibangun kalau. Inilah gambaran kecil rupa infrastruktur dari suara tersembunyi. Inilah gambaran anak sekolah yang ingin pergi melewati jalan yang penuh lumpur. Sepatu penuh lumpur, baju menjadi kotor, kendaraan terpeleset, bahkan menghambat anak-anak sekolah untuk sampai ke sekolahnya masing-masing. Belum lagi akses jembatan yang terputus, hingga mengakibatkan anak-anak sekolah bepergian menggunakan rakit untuk menyeberang. Namun, tidak menyurutkan langkah-langkah kaki mereka, bahkan tetap semangat walau dalam kondisi yang memaksa. Sungguh besar perjuangan anak-anak sekolah untuk sampai ke sekolahnya, yang mendapatkan ilmu dan meraih cita-cita. Jembatan ponton. Jembatan inilah yang menghubungkan antara Kecamatan Ulu Musi dan Kecamatan Pasema Air Keruh. Dan inilah wajah jembatan yang terputus karena diterjangnya air sungai yang meluap 1 tahun yang lalu, yang mengakibatkan terhambatnya kendaraan-kendaraan warga untuk menyeberang dan belum lagi kendaraan-kendaraan besar yang ingin melintas. Menyusuri lebih dalam, ada diam yang ingin bersuara. Siapa nama kakak? Doni, Kak Doni. Jemu dusun mana kak? Parang Tepong. Padang Tepong. Pekerjaan sebagai apa kak? Tani, Oh, tani. nomor 1 dia dulu. Doa ini terlihat besar.
Kalau banjir kan. Jadi air ini bukan inyo air di sini banyak jadi Bengkulu, jadi di Curug, air nunggal kan. Jadi sampah-sampah banyak, kayu-kayu nombor tiang tadi itu apa penyebabnya jadi pasca rubuh ini. Ini dibaca. Tahu. Ya kalau sekedar air baik kan, ini do kan sampai terjadi rubuh ini. Bab air ini kan pernah pulau besar, tapi ini ada sampai sebesarnya payah nih, sampai ke bawah rumah itu nah air. Pernah sampai ke bawah papan itu kan. Tapi ini do kalau nyempaya nih, ngejemur tuanya sini, empat itu selama dia di dunia ini ingin air musi sebesar itu. Kita mencari dia apa? Banyak, nyala dikasihkan tadi kan. Pokoknya nih kita di segi kita kadang nak pergi ke situ, pergi ke sini kan terhambat galau. Mantap. Tahu. Ayo nak nyebrang jalan nanti. Kadang-kadang mana naik besar, nak tahu mana naik kecil, mak pecah kan. Ayo jerambah gantung. Menurut jerambah gantung tu ndor layak itu pakai. Tahu. Sebenarnya kan nomor satu jalan jahat, keduanya jerambah goyang. Jadi, kalau rombongan Tino guru-guru, ini ada nama kan ini di situ. Serah. Aku anak sekolah be kalau air besar dikit, kalau kami hendak pergi nyebrang dia sanggup perai kalau sekolah. Tahu. Banyaknya perai bukan SMA baik, TK, SD, SMP, SMA, sampai ke pegawai perai. Jalan mana dia? Kalau dia nak lewat Puntang, anak sekolah ni jam berapa sampai Jauh Tahu. Kalau kira-kira berangkat jam 8, ya kalau nak jam 11 mau sampai ke sini. Kira-kira kan. Tapi lagi waktu jadi maksud aku masalah kekeluhan itu bolehlah dikasih lama banyak. Oh, mencari kami ini pencariannya dari dalamnya banyak nih kan. Lah coba kalau sulit ngojek kalau macam sulit kalau maksud aku nah itu tadi harapan kami tadi namanya baca ya kacang-kacang dibangun. Perkenalkan, nama saya Darul Kutni, saya asli warga Desa Padang Tepong, Kecamatan Lumusi, Kabupaten Palawan. Dalam hal ini kami menyampaikan suara dari masyarakat. Saya juga mewakili dari masyarakat. Mengenai terkaitnya jembatan kami ini putus 1 tahun yang lalu, kami berharap agar segera dibangun secepatnya. Karena jika jembatan ini lambat dibangun, kami akan sangat merasa rugi sekali, apalagi masyarakat yang mengelola pertanian, khususnya anak-anak sekolah yang menggunakan akses jembatan ini sangat sulit sekali untuk menyeberang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, khususnya di SMA Negeri 1 Lumusi. Kepada pemerintahan Kabupaten Palawang, kepada pihak legislatif, kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Bupati Kabupaten Palawang, Bapak Presiden Joko Widodo, kami dalam hal ini menyampaikan permohonan kami jembatan ponton segera dibangun kembali secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rakit yang dibuat oleh warga untuk membantu warga menyeberangi sungai dengan bahan seadanya, yaitu kayu dan menggunakan tali untuk ditarik agar rakit berjalan sampai ke seberang. Kondisi ini membuat anak-anak sekolah, warga, dan petani terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi. Banyak warga mengeluh atas kejadian jembatan terputus yang banyak merasakan keresahan dari warga, mulai dari lingkup pendidikan, ekonomi, bahkan para petani yang ingin ke kebun melalui jembatan, hingga mengakibatkan terhambat dalam segala aktivitasnya. Dan inilah kondisi kendaraan yang menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai dengan keamanan yang seadanya agar bisa sampai ke seberang.
harapkan untuk dibangun jalan. SMA lah, SMA Sumbat kalau ayo besar tertunda. Kalau dengar sendiri kalau ada jembatan, dia tuh net jauh kan kaki Sumbatan. Dinyuk harapan baik oleh pemerintah jembatan ini kami laku terima kasih nian. Apalagi jembatan ini cepat-cepat dibangun. Karena kami di sini larsa kalau susah kehidupan untuk jembatan ini kami kesumbat. Apalagi segi hubungan dan musibah. Jadi kami kesumbat kalau oleh jembatan ini putus. Besar harapan dari warga untuk jembatan ponton dan meminta perhatian dari pemerintah agar segera dibangun jembatan secepatnya.